Alhamdulillah, syukurnya tidak ada bom berdarah yang itu memakan korban manusia di Indonesia. Tentu kita berharap ini bukan untuk sementara, tapi bisa untuk selamanya. Nah, tetapi itu bukan satu jaminan mutlak bahwa kondisi ini bisa berjalan secara linear, secara konstan. Ada banyak masalah yang harus mendapat perhatian pemerintah, yang jika tidak diperhatikan, maka itu bisa menjadi bom waktu, itu bisa menjadi gelombang besar. Kebinekaan, itu satu harapan ingin memberikan masukan kepada pemerintah Jokowi JK agar bisa lebih baik di dalam mengelola kemajuan melalui produk-produk kebijakan yang tidak diskriminatif. Maka hampir sebagian tulisan di dalam jurnal ini memuat tulisan-tulisan yang memberikan Baik, ya. Baik ya, sebelumnya Bapak semua sekalian bisa gambar baris nomor 2 tahun 2014. Baik, cukup baru Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kala bagi beberapa pihak memberikan satu harapan. Nah, tentu harapan tidak hanya juga harapan, tapi juga ada tantangan. Dalam jurnal Ma'arif itu dibedah sedemikian rupa dalam bingkai politik kebinekaan di Indonesia, tantangan dan harapan. Pertama, demokrasi era parlemen ketika tahun 50 sampai tahun 59, ketika waktu itu semua kebebasan politik diberikan, partai-partai politik bebas untuk berkembang, masyarakat juga bebas membentuk organisasi dan sebagainya. Tapi demokrasi yang hanya berusia muda 9 tahun itu kemudian dikebumikan dan lahirnya demokrasi terpimpin pada tahun 59 sampai 66 itu. Dan kita melihat di situ banyak pembubaran partai politik, ada penumpukan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, pemerintah atau presiden yang menjadi presiden seumur hidup, dan pelanggaran-pelanggaran demokrasi yang lainnya. Itu tulisannya ditempel gitu, ada kata-kata yang dirubah, di situ ditulis buanglah sampah, kata-kata sampahnya itu diganti si A, buanglah si A pada tempatnya. Kalau mau lingkungan bersih, bersihkan dari sampah, tapi sampahnya diganti kata-kata si A, seperti itu. Dan itu ditempelkan di motor, di mobil, ada beberapa tempat saya melihat. Itu sebuah ironi, saya kira sebuah paradoks yang terjadi dalam konteks demokrasi kita. Mungkin ini yang kita sebut secara prosedural kita sudah baik, tapi secara substansial memang masih banyak yang perlu dibenahi. Nah, problem kita adalah apakah arah pembenahan demokrasi kita masuk dalam kategori yang substansial, atau kita hanya membenahi hal-hal yang sifatnya prosedural itu. Ini catatan yang ketiga. Sekaligus catatan yang keempat ya, karena kita terlalu prosedural sehingga substansinya kita masih perlu banyak perbaikan. Teks konstitusi sebagaimana visi dan misi yang sudah digariskan waktu kampanye ada di sini jelas sekali ditulis oleh Ibu Musda misalnya. Jadi memang tantangannya adalah tantangan struktural seperti tadi yang Bu Puan bilang, dan tantangan sosio budaya. Jadi ada tantangan politik juga sebetulnya ya, karena tarikan sekarang kita makin bisa jelas melihat betapa kepentingan politik di balik presiden ini makin lama makin kuat. Hari-hari ini kita heboh dengan calon Kapolri yang kemudian tiba-tiba ditersangkakan oleh KPK. Waktu itu saya dalam posisi sebagai orang pihak dan dianggap dalam tanda petik musuh Muhammadiyah. Dan saya dimusuhi hanya karena perbedaan paham saya saja. Betapapun Muhammadiyah saya. Lalu pimpinan itu katakan, jangan berdakwah di Muhammadiyah. Kalau mau berdakwah tuh pergi ke PDIP, ke PDI Perjuangan. Saya masih ingat catatan. Jadi kalau saya masuk PDI Perjuangan sekarang ini itu karena anjuran salah seorang
orang Filipina dan kalau setelah, jadi saya ingin mulai dan kemarin saya kemarin ada pertemuan khusus malam kemarin ada pertemuan khusus dengan pertemuan internal PDI Perjuangan dengan menteri-menteri dari PDI Perjuangan. Jadi ada Mbak Puan Maharani dari Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ada Menteri Hukum dan HAM, ada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, seorang lagi Menteri dalam negeri. Dalam rangka pembangunan manusia, sumber daya manusia, Mbak Puan memberikan catatan penting untuk menghasilkan dalam periode sekarang ini manusia Indonesia yang toleran, yang pluralistis, yang menghargai kebinekaan, kebangsaan dan sebagainya. Mungkin istilahnya tidak seperti itu kan, karena biasanya para menteri dihormati karena membawakan istilah-istilah baru yang merupakan kreativitas. Kemudian, mohon maaf, saya kira itu sebetulnya hanya ada di dalam kelompok Islam saja. Tapi mungkin bisa tanya nanti sama Pak Romo Beni atau pada dan pihak dari umat Kristiani, bahwa di kalangan mereka juga masih terjadi konflik di antara sesama umat Kristiani. Dan konflik itu dimanfaatkan secara politik oleh kelompok-kelompok penguasa untuk kepentingan mereka. Termasuk gereja Yasmin itu. Di situ di Cicalengka ada sebuah gereja dari kelompok Pantekosta. Ternyata kita belain mati-matian, itu istri saya yang belain gereja itu mati-matian, ternyata juga tidak disambut dengan support yang seharusnya dari PGI. Karena konon Pantekosta itu masuk, nggak tahu lah, saya tidak begitu paham, dan karena itu saya tidak akan melanjutkan pembicaraan ini. Tapi kalau izinkan saya mengutip Gus Dur, tokoh pluralisme. Kata Gus Dur, nanti di hari akhirat Santo Petrus menjaga surga. Saya tidak tahu, kata Gus Dur, siapa penjaga penjaga surga dari kelompok Protestan, Wadiado Santo Petrus. Lalu pertama kali datang, katanya masuk situ, itu dari gereja Pantekosta. Makanya saya ingat itu. Lalu kata Tuhan, udah masukkan dia ke kamar 521. Masukkan kamar 521. Setelah itu berdatanganlah semua agama dan akhirnya sampai waktunya untuk welcome drinks, sekaligus juga welcome lunch. Tuhan sediakan. Dan ketika semua udah berkumpul, orang-orang heran karena itu tamu dari surga dari Pantekosta tidak hadir di situ. Dan lalu mereka tanya sama Tuhan, kenapa orang Pantekosta tidak berada di sini? Jadi, lalu Tuhan menjawab, surga adalah tempat kebahagiaan. Tidak boleh seorang pun kecewa berada di surga. Kami ini orang Pantekosta itu merasa bahwa hanya merekalah yang masuk surga. Jadi kalau orang Pantekosta itu ikut makan di sini, pasti dia kecewa karena agama lain juga ternyata masuk surga. Maka biar semuanya bahagia, orang Pantekosta itu tinggal aja di situ, katanya di kamarnya yang khusus, sehingga dia merasa bahwa di surga itu hanya mereka saja. Dan jadi tidak bisa generalisasi, saya katakan ada sesuatu yang sifatnya itu politik yang macam-macam. Itulah yang
dari narasumber dari Bapak Ibu yang lain. Nah, baik, sekali lagi tantangan itu sudah masyarakat minoritas di Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu. Ya. Pak Mali Amin dari Kemenang dan juga Mas Jerry Sambo. Ya, tepuk tangan untuk ketiga narasumber yang hadir pada pagi. Baik, ya, terima kasih sekali lagi kami.